Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kawan kabar yang satu ini apa ya, banyak banget aktivitasnya. Banyak Pak. Dan ternyata susah juga ya sebetulnya mengundang beliau ini. Aduh, bisa aja sih. Enggak, ya benar dari pemerhati di Pabal, pemberdaya di Pabal, kan? Ada juga aktivitas pemenang award yang lainnya lah gitu. Waduh. Bisa Betul. aja mujinya. Nah, kita akan kenalnya sama Kang Gemma. Aduh, halo. Kumaha kabar Kang Gemma? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kabar baik-baik masih saja. tetap kesana kemari. Masih Kang? Akang Sutri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya juga. Sehat juga. Nah, yang tadi dikatakan di awal kan, Hmm. saya profesi Kang Gemma teh apa sih? Profesi saya. Dengan berjuta aktivitas itu. Kalau saya apa ya? Karena kalau profesi, Iya. kalau dibilang karena nanganin semua kali ya Kang. Iya. Cuman saya sering nyebutnya diri saya karena sesuai latar belakang pendidikan ya. Pas yang terakhir di Adelaide, akhirnya ya udahlah, saya memang jadi praktisi dan konsultan di bidang kesehatan jiwa masyarakat. Oh, kesehatan jiwa masyarakat ya. Jadi memang khusus untuk kesehatan jiwa fokusnya. Dan saya baca di CV Kang Gemma juga sebagai Head of Yayasan Peduli Schizophrenia ya. Ya. Nah, betul. itu apa sih schizophrenia itu apa sih Kang? Schizophrenia. Ya. Schizophrenia teh makanan gitu kan? Makanan laut lah. Makanan kejiwaan. Menurut akang apa sih? Ya, kalau menurut saya sih karena yang berhubungan dengan kejiwaan ya pasti itu kemudian kejiwaan. Oke. Segarnya makanan gitu ya. Anak renyak gitu ya. Iya Kang. Jadi sebetulnya saya ini megang cabang dari Yayasan Peduli Schizophrenia Indonesia. schizophrenia. Pusatnya itu di Jakarta. Kebetulan saya megang cabang yang Jawa Barat kan. Jawa Jadi saya Barat. megang Jawa Barat. Kebetulan schizophrenia, pasar namanya schizophrenia itu apa ya? Itu tuh suatu gangguan jiwa Kang. Dan itu salah satu gangguan jiwa yang berat betul yang berat dalam diagnosis kesehatan jiwa. Kan ada gangguan jiwa yang ringan, sedang, sampai yang sangat berat dan berat gitu. Nah, salah satunya adalah schizophrenia ini kan, yang memang berat. Kalau dibilang detailnya seperti apa gitu ya Kang ya, secara umum nih, gambarannya schizophrenia mungkin paling mudah yang orang awam bisa lihat gitu ya. Selain bisa nonton dari film Beautiful Mind, Akang udah pernah nonton? Ya, Beautiful Mind. Beautiful Mind udah, oke. Salah satu yang lain yang paling gampang mudah orang dikenal itu salah satunya yang suka di pinggir jalan kan. Misalnya yang orang suka bilang jiwa di orang gila cenah. Nukilo cenah. Nukilo. Nukata lanjangan cenah kan yang kayak begitu. Itu salah satunya termasuk gangguan itu. Jadi schizophrenia itu dan gangguan psikotik. Jadi kalau ciri detailnya nih Kang ya, biasanya gejalanya ada halusinasi. Kalau halusinasi itu berkaitan dengan panca indera. Misalnya dia melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Dia mendengar bisikan atau suara-suara yang orang lain nggak dengar. Dia merasakan sesuatu, mencium sesuatu, tapi orang lain nggak merasakan hal tersebut. Nah, itu halusinasi. Yang lainnya adalah gejala waham atau delusi. Waham atau delusi itu kalau secara definitif ya Kang ya, itu tuh adalah keyakinan yang salah. Cara paling mudah gini Kang, misalnya Akang pernah melihat orang gangguan jiwa ngaku menjadi seorang nabi atau Tuhan. Nah, sering. Termasuk satu ini yang Mbak Yu itu. Kumaha eta Kang? Nah, memprediksi bahwa Indonesia akan hancur cenah. Kiamat. Nah, itu betul. Ya, Oh. itu salah satunya. Jadi kan sekarang maksudnya sekarang gini lah, misalnya dia yang orang Muslim gitu ya, kan tahu bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Dia mengaku Nabi yang selanjutnya kan sudah tidak ada ya, betul. tapi dia yakin. Atau enggak dia mengaku Tuhan bisa menyembuhkan umat dan sebagainya. Padahal ya dia manusia sama kayak kita, tapi dia meyakini betul. Kalau sama Akang dilawan gitu ya, apa istilahnya, kamu teh bukan, dia bakal melawan. Dia nggak akan setuju. Jadi salah caranya kalau kita pemahaman dia aja seperti itu gitu. Betul, dan dia sendiri yang meyakini gitu, dan bertentangan sama norma dan budaya sekitar kan gitu. Salah satunya itu.
Dan yang ketiga biasanya keganggu cara berpikirnya, jadi acak-acakan. Jadi misalnya akan nemuin, si Eta mah ngomongnya nggak nyambung gitu ya, itu salah satunya. Gitu sih Kak. Terus kalau schizophrenia yang kata tadi Kang Gema bilang, dia melihat apa yang tidak orang lain lihat, mendengar bisikan-bisikan dia. Betul. Itu sebenarnya benar atau seperti metafisika? Sehingga ada hubungannya nggak? Indigo gitu ya namanya. Seperti itu. Iya. Kadang memang orang ketika dengar hal ini tuh kayak apa bedanya nih sama orang-orang indigo? Lu bisa melihat makhluk halus gitu ya. Nah, kalau yang orang indigo kan, itu istilahnya ngobrol sama kita, daya nilai realitasnya masih bagus. Nah, daya nilai realitas sebetulnya yang jadi core problems, masalah utamanya. Daya nilai realitas itu yang saya tadi bilang. Misalnya contohnya gini Kak, Akang misalnya kalau ke kondangan, kira-kira mau pakai baju apa? Batik bisa. Batik. Kenapa nggak pakai daster kan? Kenapa coba? Misalnya saya suruh Kang Oges datang ke kondangan saya tapi pakai daster. Kenapa? Mau nggak Kang? Ya enggak. Kenapa? Karena saya cowok. Karena Kang tahu realitasnya daster itu dipakai siapa, terus buat occasional atau acara apa, misalnya buat dasar mah buat tidur, buat santai. Di kondangannya butuh batik atau yang formal gitu kan. Nah, kalau orang yang mengalami psikotik atau schizophrenia, dia daya nilai realitasnya sudah terganggu. Tidak bisa mengkondisionalkan. Tidak bisa membedakan mana yang fantasi, mana yang kenyataan. Real atau betul. Makanya kenapa Akang bilang pas tadi yang itu mereka mendengar sama mendengar bisikan sama melihat. Apa bedanya sama yang indigo? Kalau yang indigo mah masih bisa membedakan. Kapan dia mau bilang misalnya, di situ ada makhluk halus, kan dia masih bisa kontrol. Kapan dia mau menyebutkan, kapan beda. Dan ngobrol sama kita masih nyambung. Gitu. Kalau yang schizophrenia atau psikotik, daya nilai realitasnya udah turun. Makanya kenapa? Misalnya Akang lihat yang telanjang di pinggir jalan, karena dia merasa pakai baju. Oh gitu. Padahal yang orang lihat dia bugil gitu ya, buligil. Gitu. Tapi apakah indigo juga bisa menjadi schizophrenia? Yang indigo bisa jadi schizophrenia itu sama pertanyaannya kayak gini Kak. Siapa saja yang bisa mengidap schizophrenia? Itu semua. Semua orang, tidak melihat latar belakang profesi, tidak melihat dari latar belakang sosial ekonomi, semua bisa mengidap schizophrenia. Cuman memang kan kalau ditanya rata-rata menyerang siapa? Kapan mulai muncul? Nah, rata-rata onset atau kejadian paling muda, paling cepat itu di usia 15 tahun. 15 tahun. Paling lambat itu di perempuan sekitar 30 atau 40-an. Dan memang rata-rata kebanyakan schizophrenia ini menyerang usia produktif 20 sampai 30. Itu kenapa alasannya? Itu sejauh ini ya Kang ya, kalau penelitian kenapa alasannya, kalau ditanya penyebab gitu ya, itu masih belum diketahui secara pasti. Cuman para profesional kesehatan jiwa, baik psikiater, psikolog semua itu meyakini bahwa itu tuh terjadi ini kan penyebabnya itu adalah kompilasi atau integrasi antara faktor biologis, psikologis, sama sosial. Nah itu yang saling keterkaitan. Jadi kalau ditanya penyebabnya schizophrenia apa ya, kenapa dia bisa pakai begitu, itu berkaitan dengan 3 hal tadi. Ada penyebab biologis, psikologis, sosial. Karena kita nggak tahu penyebab tunggalnya, belum diketahui gitu. Cuman 3 hal ini yang saling berkontribusi. Kalau ditanya faktor biologis, psikologis, sosial itu kayak gimana sih? Nah, faktor biologis itu kayak gini kan, genetik. Apakah schizophrenia bisa diturunkan? Bisa. Misalnya orang tuanya nih punya schizophrenia, ada kemungkinan beresiko ke anak. Begitu juga dari garis keturunan nenek kakeknya, gitu juga. Terus masa kandungan, apakah stres, atau ada virus atau bakteri, itu pun bisa berpengaruh. Itu ngomongin biologis ya. Kalau psikologis, ngomongin pola asuh, pola pendidikan, gimana lingkungan menggembleng
Misalnya Kang Oges digembleng sama sekolah, sama lingkungan temen-temennya gimana? Dapat bulian nggak sih? Bully juga salah satu. Itu bisa jadi faktor penyebab. Faktor yang ikut terlibat. Gitu. Dan mereka saling keterkaitan. Gitu. Terus yang terakhir sosial, misalnya norma yang kurang sesuai, value, nilai-nilai, menurut dia tuh kayak tertekan dari situ, hal itu juga. Nah, jadi kan kalau akan udah tahu nih faktor biologi, psikologi, sosial, anggap orang yang skizofrenia itu sebelumnya kayak gelas diisi air penuh, tinggal dikasih setitik lagi guber. Si air yang sebelumnya ini, gitu kan, misalnya kan bulian, pola asuh, orang tuanya udah punya gangguan jiwa, gangguan jiwa sebelumnya, numpuk, tinggal misalnya buber, pas tetesan air yang terakhir, misalnya ada orang yang bilang gini, Dok atau Kang, ini mah si gangguan jiwa skizofrenianya teh karena putus cinta. Padahal penyebabnya bukan putus cinta, itu mungkin faktor terakhir, pemicu terakhir. Padahal sebelumnya dia udah numpuk, tinggal yang terakhir putus cintanya. Kan tadi yang numpuk teh orang tuanya yang udah gangguan jiwa, dapat bulian, pola asuhnya nggak sesuai, itu numpuk, kepribadiannya tertutup atau introvert. Akhirnya tetes yang terakhir, yang putus cinta itu jadi penyebab yang ikut terlibat. Iya. Ada nggak tanda-tanda yang bisa kita lihat atau bisa kita waspadai bahwa kita bisa menjadi skizofrenia? Oke. Secara umumnya. Tanda-tanda kalau kita jadi skizofrenia. Nah, sebetulnya kan kalau dari skizofrenia sendiri ada 3 fase. Ada fase prodrom, kita bahasa medisnya. Anggaplah fase prodrom ini bahasa awamnya fase-fase awal sebelum akhirnya jadi skizofrenia. Setelah fase prodrom, ada fase yang keduanya adalah full blown. Full blown ini tuh sudah terdiagnosis, gejalanya ada semua yang tadi, halusinasi, waham, disorganized thinking atau cara berpikir yang acak-acakan kan tadi pas ngobrol makanya penyambung, kayak gitu. Itu udah penuh, itu fase kedua. Fase terakhir disebutnya fase remisi, Kang. Remisi. Siga senjata, mun remisi itu kan sisanya, serbuk sisa. Ini pun sama, si yang skizofrenia itu fase sisa. Masih ada gejala lain ya, tapi sudah sedikit, sudah bisa terkontrol. Udah bisa dibilang pulih. Nah, jadi mereka masih ada gejalanya, tapi bisa dikelola dengan baik karena udah minum obat, udah terapi, itu disebut fase remisi. Ketika Kang nanya, ada nggak ya tanda-tandanya nih sebelum ini? Cuman Kang, sepengetahuan saya, yang saya pelajari dari literatur sama pengalaman, saya kan sempat juga selain baca, saya sempat berhadapan bahkan lebih dari 24 jam bareng orang skizofrenia yang lagi awal banget, jadi belum ketahuan. Sebetulnya kalau literatur sendiri kan ada beberapa yang sudah mengklasifikasikan fase prodrom tuh kayak tidur mulai keganggu, pikiran mulai ada yang aneh-aneh, bahkan orang lingkungan sekitar tuh melihat ada yang aneh dari dia. Yang aneh ini sifatnya individual, Kang. Misal, saya kasih contoh yang pernah saya 24 jam bareng ya, 24 jam lebih. Jadi dia tuh waktu itu mahasiswa, kebetulan kondisi itu panas kan, menterang kayak gini. Lagi kuliah, tapi dia pakai pakaian siga orang winter, musim dingin. Jadi pakai rompi, baju berlapis-lapis. Tapi ngobrol masih nyambung, tapi nggak tidur selama beberapa hari. Selama beberapa hari, kurang lebih waktu itu nggak tidur 4 harian. Bahkan saya kan tidur sama dia, saya nyuruh dia tidur, aktif terus bergerak, gitu. Saya kan kaget deh, paling tidur sesekali, terus udah bangun lagi duluan, gitu. Ini kenapa nih? Saya bilang. Akhirnya kurang lebih 3 hari atau 4 hari setelah itu dia langsung telanjang bulat di asrama mahasiswa.
Segitu. pakai topeng, ini segala, udah dari situ langsung dibawa aja. Sebelumnya tuh gitu, perilakunya dia masih ke kampus, bimbingan masih bisa, bimbingan, cuman gitu aja, udah ada yang berbeda, yang tidak biasanya dia lakukan jadi dia lakukan, gitu. Nah, hal-hal itu sebetulnya kita bisa jadi tanda kan, kita gimana ya ini orang, kita lihat aja, kalau yang orang 24 jam bareng, anggaplah misalnya saya sama Kang Oges nih, saya tahu Kang Oges selama karena udah lama gitu ya, atau enggak istri deh, istri Kang Oges tahu, Kang Ogesnya tipe orang yang tiap bangunnya jam 5 subuh misalnya. Terus beres dari situ pengen makan, lapar. Pokoknya rutinitasnya udah tahu, udah apa. Tapi ketika ada yang berbeda dari biasanya, nggak pernah dilakukan seumur hidup, bahkan ada apa? Itu bisa kita ciri. Salah satunya. Ini Kang Oges menawannya, jadi bengong wae, nggak mau makan, tumben. Biasanya udah minta, lapar gitu. Ini jadi nggak ada. Sebenarnya kita udah bisa dibilang perilaku yang anehnya tuh bisa dilihat dari situ. Tadi kata Kang Gembong katanya ada gangguan tidur ya. Nah, betul. Apakah insomnia juga bisa menjadi schizophrenia? Bisa dibilang gini Kak, insomnia itu memang salah satu gangguan tidur, tapi itu juga jadi salah satu gejala di gangguan jiwa lainnya. Misalnya kayak selain schizophrenia yang nggak bisa tidur, ada juga bipolar, gangguan suasana perasaan gitu ya. Mungkin orang awam taunya sempat waktu kasus salah satu artis yang kena bipolar, Marsyanda terkenal gitu ya. Saya sebut merek aja ya, karena sudah terkenal juga. Nah itu salah satunya ada gangguan tidurnya juga gitu. Dia nggak bisa tidur berhari-hari, schizophrenia juga. Makanya itu kita bisa lihat, misalnya schizophrenia ada salah satunya, tapi belum tentu semua orang bisa mengalami itu, kan sifatnya individual. Tapi sejauh ini yang saya ketahui, salah satunya gak sulit tidur itu terjadi. Jadi dia aktivitas terus. Kalau misalkan orang yang sering ngelamun, bengong, itu bisa nggak kena schizophrenia itu? Nah, orang yang ngelamun, bengong bisa nggak ya? Nah, sebetulnya kalau orang yang ngelamun dan bengong, sebetulnya hal wajar. Misalnya Kang Oges pernah tuh ngelamun. Saya pribadi juga pernah kok ngelamun. Sebetulnya kan orang melamun itu perspektif orang luar yang lihat. Anggaplah misal saya ngelihat Kang Oges dari jauh, Kang Oges yang ngelihat saya, si Kang Oges lagi ngelamun. Tapi sebetulnya dari sudut pandang Kang Oges, itu tuh Kang Oges melamun diem tuh lagi memikirkan sesuatu. Nah, di sini kan, jadi belum tentu. Sebetulnya sejauh ini saya belum ada baca penelitian bahwa melamun atau bengong berkaitan dengan schizophrenia gitu. Sejauh ini sih, jadi kalau dibilang apakah orang melamun atau yang bengong bisa schizophrenia, belum diketahui secara kuat bahwa itu jadi penyebab. Cuman sebetulnya kalau ngelamun atau bengong itu suatu perilaku yang wajar. Ya kayak tadi contohnya, mungkin Kang Oges suka ngelamun juga kan, saya pun suka gitu. Tapi ngelamun pasti mikirin sesuatu ya kan, pikiran apa? Utang, tagihan. Mudah-mudahan aja tagihan cicilan yang menjadi schizophrenia itu. Semoga berapa juta nih? Iya. Kata kira schizophrenia gitu ya. Itu tanggung jawab siapa gitu? Nah, tapi kan yang menarik sejauh ini ya, kami di lapangan kan kami dengar tuh dari keluarga ya, dari keluarga. Oh Kang, itu mah, jadi tiap saya keliling gitu ya, home visit, kunjungan rumah gitu ya, ke teman-teman yang difabel yang mental ini, yang schizo, kalau ditanya, keluarganya tuh suka inisiatif cerita. Oh, dok, ini mah karena memang kemarin banyak utang dia, dililit hutang, terus udah jadi nikah. Nah, itu sebetulnya yang tadi dibilang tetes terakhir. Padahal luber, kayak bom waktu, tinggal waktu. Padahal mah konsepnya sudah numpuk dari awal. Nah, sekarang seberapa besar perilaku negatif pada seseorang yang mengidap schizophrenia? Seberapa besar perilakunya yang negatifnya gitu. Yang negatifnya penyimpangan perilaku lah. Oh, penyimpangan perilakunya. Sejauh ini kan buat gangguan jiwa pasti semua negatif ya, namanya juga penyakit ya, pasti kan nggak mau ya yang namanya itu. Cuman memang kan sejauh ini yang memang hal paling negatif yang dikhawatirkan, makanya kenapa kalau yang gangguan jiwa harus ditangani sejak dini, nggak boleh ditunda.
Karena kalau kita kelamaan ditunda, bisa jadi yang dari schizophrenia ini menimbulkan gejala yang namanya merusak atau menyakiti lingkungan sekitar, atau bahkan menyakiti atau melukai dirinya sendiri. Psikopat? Sebetulnya bukan psikopat, Kang. Beda kalau psikopat. Kalau psikopat itu masuknya ke gangguan kepribadian yang antisosial. Dan yang gangguan kepribadian psikopatnya itu daya nilai realitasnya bisa dibilang masih bagus. Tapi kalau yang ini gitu ya, kalau yang schizo, dia sebetulnya melukai orang. Kalau di film Beautiful Mind kan ketika dia mau ngelindungin istrinya, dia tuh kan melihat ada halusinasi, ada orang yang mau ngancam ke istrinya, jadi dia ngelindungin, tapi istrinya melihatnya sudut pandang ini suami saya agresif ke saya, padahal mah enggak. Si suaminya tuh ngelihat ada bayangan mau ngecelakain kamu, saya mau ngelindungin kamu, tapi pas suaminya ngedorong, disangka istrinya wah mau nyiksa saya. Itu salah satu gambarannya. Jadi sebetulnya mereka tidak serta-merta berniat seperti itu gitu. Ada beberapa kasus yang suka diangkat di media, misalnya kayak kasus ini kan, orang tua membunuh anak, setelah itu diketahui ternyata mengidap skizofrenia. Bahkan dulu ya, saya masih ingat banget dosen saya pertama kali saya belajar kuliah di psikologi itu ada psikologi abnormal gitu kan. Jadi ngebahas soal ini, skizofrenia. Jadi dulu zaman dosen saya praktik, pernah sampai di RSJ gitu, beliau tuh kan besar ya badannya, dosen saya ini. Jadi pas lewat di bangsal di rumah sakit jiwa disebut kerbau. Karena mungkin dihalusinasinya bayangannya kerbau. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya ya itu terganggu. Makanya kenapa harus kita tangani sejak dini, karena semakin parah, semakin berat, maka akan membahayakan gitu. Sebetulnya ODGJ atau kita sebutnya ODGJ ya, bukan orang gila lagi, orang dengan gangguan jiwa. Nah, kita sebutnya istilahnya itu. ODGJ ini tidak berbahaya, cuman media banyak memberitakan adalah yang sudah parah. Betul. Padahal tidak semenyeramkan dan tidak semenakutkan itu. Gitu. Mereka pun sama lah kayak kita, punya perasaan, punya hati, bisa diajak ngobrol, asal kitanya ada kemauan, keinginan untuk mendekati mereka. Katakan kamu kan tadi punya perasaan sama ketika punya hati. Nah kalau ODGJ, apakah merasakan juga bahwa aduh saya lapar, saya gatel, merasakan secara disadarinya gitu. Saya masih bingung sampai sekarang, apakah ODGJ itu merasakan apa enggak? Kalau gatel, merasakan gatel tapi yang disadarinya gitu. Itu perasaan itu apa berkesan juga? ODGJ gitu. Kayaknya cocoknya itu harus langsung sama ODGJ-nya. Karena memang di satu sisi saya belum pernah punya pengalaman langsung ketika jadi ODGJ kondisi akut ya disebutnya. Apakah dia merasa lapar atau tidak? Cuman kalau misalnya saya merhatiin kan kayak yang di pinggir jalan, kami juga kan suka evakuasi ya. Misalnya waktu itu yang menarik ini kan, saya misalnya ambil contoh kasus yang di Jatinangor. Kasus di Jatinangor ini ODGJ-nya perempuan, telanjang bugil Pak. Telanjang. Laporan ke yayasan kami, Kang Gema ini ada ODGJ telanjang perempuan. Memang kan kami itu kalau buat ODGJ yang menggelandang gitu ya, atau GLC kita menyebutnya gelandangan psikotik. Gelandangan psikotik kita nyebutnya. Kita itu hanya menolong yang memang darurat, karena kita belum punya rumah singgah. Kita belum punya rumah singgah. Alhasil kita itu hanya nolongin perempuan yang memang kondisinya dalam kondisi telanjang. Itu kan udah kasihan ya, khawatir beresiko diperkosa, hal-hal kayak begitu. Nanti kena penyakit yang lain, entah itu HIV atau dan sebagainya, kan kasihan ya Kang ya. Jadi kita akan menolong perempuan yang memang kondisinya sudah krisis baru, karena kita belum punya rumah singgah gitu. Memang kondisinya seperti itu. Nah kasusnya kan, ketika kami menolong yang ini, pada saat itu Lebaran, sebelum Lebaran, puasa lah kalau nggak salah puasa. Akhirnya kita tolong, nggak bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ternyata bisanya bahasa Jawa si ODGJ perempuan ini. Udah, akhirnya kami coba tolong gitu ya.
dievakuasi oleh kami. Ketika dievakuasi bareng-bareng ada salah satu dosen Unpad juga, dosen Pikom bareng Bu Titin. Waktu itu kita bawa, ternyata itu adalah pasien yang memang sudah 15 tahun kan, 15 tahun kabur dari rumah, dari Banjarnegara. Dengan kondisi udah gede. Dengan kondisi jalan kaki dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Jatinangor, Jawa Barat, jalan 15 tahun. 15 tahun ya, jalan kaki. Dan kami ketika evakuasi nih berkaitan dengan yang akan bilang bisa lapar nggak ya? Saya masih ada videonya Kak, mungkin nanti saya tunjukin ke Kak. Dia makan tanah. Makan tanah. Nah, kurang tahu itu juga saya bilang. Cuman kan memang kalau ODGJ yang menggelandang itu makannya apa aja kan? Bahkan mangga busuk, kotoran, termasuk ODGJ yang saya bawa jadi lama. Kami sempat memvideokan dia lagi makan tanah. Tanah dimakan, kerikil. Tapi kok jarang sakit ya? Itu rasanya. Itu kenapa? Apa kita harus menjadi ODGJ biar imunitasnya bagus? Covid aja kalah gitu. Gitu Kak. Nah, itu pun jadi hal yang menarik karena saya sama tim, bahkan sama kader-kader sempat nanya sampai ada yang gini, Kang Kunaon ya, hari ODGJ di pinggir jalan Tegar Ring sana, pada nggak sakit, padahal makannya kotoran, hal-hal yang kotor, yang busuk, yang tidak layak dimakan. Menurut orang mah udah diare, sakit perut ya nggak Kang? Ini mereka kenapa? Terus yang anehnya lagi gini Kang, ketika mereka dievakuasi, dibawa sama kami ke rumah sakit jiwa, kurang lebih setelah kami evakuasi, tidak lama dari situ tuh meninggal. Makanya langsung mikirnya gini, ini hanya mikir logika aja. Apakah karena mereka sudah mulai diterapi jadi sadar, akhirnya meninggal? Cuman itu kan butuh penelitian ya Kang, butuh riset. Itu hanya obrolan kami lah. Ini kenapa ya orang ketika yang menggelandang kita evakuasi, diobatin ke rumah sakit, setelah pulang beres nggak lama dari situ, Kang ini meninggal pasien. Kenapa ya? Jadi ketika jiwanya semakin membaik malah meninggal. Gitu kan? Bahkan saya yang puskesmas juga, jadi dia udah dapat liver, udah kena penyakit liver, udah lama. Pas dibawa ke salah satu rumah sakit kayak SAS, nggak lama dari situ, Kang ini meninggal pasiennya. Jadi itu dan itu tuh terus-terusan kita lebih mendapatkan lebih dari 10 pasien lah yang kondisinya kayak gitu. Jadi kan akhirnya kepikiran ya sama kami, apakah iya ya ketika ODGJ-nya menggelandang belum diobati mereka nggak sadar, akhirnya imunitasnya pun semakin kuat karena mereka nggak punya apa itu sehat, apa itu sakit, mereka nggak ada caranya. Gitu Kak, itu yang menarik, yang menarik. Makanya ketika ditanya mereka makan pasir, kerikil, atau punya rasa lapar, wallahu a'lam. Betul. Nah, kalau kita tidak mau menjadi ODGJ atau schizophrenia, hal apa yang harus dihindari? Hal apa yang harus dihindari? Tadi sebetulnya kan balik lagi ke faktor-faktor yang 3 tadi. Faktor biologis misalnya. Upayakan misal ada seseorang yang udah bawa genetik. Anggaplah si A ini bawa gen orang tuanya udah ODGJ. Duh, jadi khawatir kan? Berarti saya beresiko nih gangguan jiwa. Gimana caranya biar terhindar? Berarti kita harus sadar diri dulu. Kita termasuk yang rentan nggak terkena stres. Nah, pola asuh. Jadi pastikan kalau kita secara biologis sudah dapat gitu ya, anggaplah gini Kang, si A ini punya diabetes, ini contohnya yang penyakit fisik aja. Yang diabetes kan kalau bisa, misalnya kan itu nurunnya cross sectionnya, misalnya bapaknya yang kena berarti nurun ke anak perempuan gitu ya. Berarti si anak perempuan ini berisiko diabetes. Berarti otomatis dia harus pola hidup sehat dong, gitu ya. Nggak boleh makan sembarangan dan sebagainya. Termasuk Sizo juga. Kalau udah dia tahu ada beresiko, sebaiknya pola asuh kita harus yang tepat, sesuai. Bully ketika ada perundungan di sekolah, hindari, gitu. Terlebih lagi kalau udah kena bully dari netizen katanya, itu akan semakin booming juga gitu. Betul. Gitu kan, hal-hal tersebut yang akhirnya
akhirnya jadi bikin kita berpikir mencari peluang. Iya. Walaupun kita kondisi menderita, tapi masih bisa. Iya. Kang Oges, walaupun orang melihatnya Kang Oges kayaknya menderita nih, ini nggak bisa. Buktinya bisa ke apartemen yang berapa lantai gitu ya kan? Iya. Nah sekarang gini Kang Gemma, kalau faktor gen, faktor keturunan itu pasti hampir gitu kan dari keturunannya itu diturunkan dia schizophrenia ini. Memang bisa kalau secara penelitian kan, ini kalau saya nggak salah ya, kalau dari orang tua tuh menurunnya sekitar 10 apa sampai 20%. Kalau dari kakek neneknya sekitar 5% apa 3 gitu. Saya agak lupa angkanya ya. Cuman itu ada persentasenya gitu. Berarti dengan kata lain keturunannya harus pasrah kalau kita kena schizophrenia karena dari gen itu. Karena dari gen. Jadi kalau udah gen mah ya mau gimana lagi. Nah, sebetulnya yang bisa dilakukan nih Kang ya. Yang bisa dihindari kalau misalnya gen. Sekarang kan udah banyak ya konsultasi genetik. Misalnya Kang Oges sama istrinya sebelum nikah kita konsul dulu yuk Beb, kurang KRSS konsultasi buat pernikahan. Kira-kira kalau nanti kita kawin punya anak, kira-kira akan menghasilkan atau melahirkan anak yang seperti apa? Kan itu sudah bisa diprediksi ya kan? Apakah anaknya akan terlahir dengan difabel, disabilitas, atau tidak? Itu kan bisa diprediksi. Biasanya nanti dokter bilang, Kang Oges hapunten, kalau akan nikah sama istrinya, ternyata nanti anaknya punya talasemia. Talasemia kan salah satu turunan nih. Nah, itu tinggal diserahkan ke Kang Oges. Si profesional tidak akan melarang, jangan nikah ya, tong hamil. Itu balik lagi keputusan ada di Kang Oges sama istri. Gimana nih? Misalnya tetap melanjutkan menikah, nanti anaknya akan mengalami ini. Nah, keputusan di Kang Oges. Silahkan. Setidaknya untuk memastikan. Begitu kan. Untuk mempersiapkan mental diri. Betul. Itu pun sama kayak gangguan jiwa. Nanti misalnya ini ada kemungkinan anaknya misalnya mengalami bipolar karena ibunya bipolar, khawatir pola asuhnya akan gini, siap enggak? Sempat waktu itu nanya juga beberapa teman-teman pas waktu acara webinar, boleh nggak sih yang sesama schizophrenia boleh menikah? Tidak ada larangan buat gangguan jiwa pun menikah, tapi pastikan nanti harus konsultasi dulu, karena kan menikah itu hak asasi manusia, hak setiap orang mau menikah dengan jenis apapun begitu ya, tidak ada larangan untuk penyakit gitu ya. Otomatis di situ yang harus dipikirkan untuk yang schizo, karena dia akan merawat anak ngasih pola asuh, itu yang harus dicek. Misalnya biar terkontrol orang tuanya minum obat terus, nanti kondisi hamil obatnya mesti diganti atau sebagainya, itu tetap harus konsul. Aduh Kang Gemma pisan, ternyata waktunya sudah lebih dari 30 menit, hampir 40 menit, nggak berasa ya? Insya Allah untuk kedepannya mungkin ada edisi kedua Kang Gemma. Tapi sebelum berakhir nih Kang Gemma, schizophrenia atau DGJ bisa akan disembuhkan secara 100% normal. Oke, kalau ditanya mereka bisa sembuh 100% atau normal karena ini termasuk gangguan jiwa kronis. Cuman saya tidak bisa bilang bahwa ini bisa lepas dari obat semuanya, tapi kebanyakan kan kelompoknya mereka harus minum obat seumur hidup. Kita sebutnya tidak sembuh, tapi pulih. Jadi misalnya orang kayak tadi yang saya bilang, dia halusinasinya masih ada, tapi dia minum obat bisa terkontrol. Dia masih ada gejalanya, tapi masih bisa terkontrol. Iya, itu salah satu mengurangi efek ODGJ-nya gitu ya. Betul. Dengan berobat atau terus untuk berkonsultasi. Jalanin terapi. Terapi. Salah satunya kemarin konsultasi ke Kang Gemma. Expert ini dengan ODGJ-nya. Orang lain takut, Kang Gemma malah mendekati berjam-jam dan berhari-hari. Karena mereka manusia juga. Oke Kang Gemma, ternyata Kang Gemma manusia kuat dan hebat. Amin. Kita berhubungan dengan ODGJ juga. Yang orang lain selalu menghindari ya. Amin. Mudah-mudahan kita lain kali bisa ketemu lagi. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.